Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Ayu Citanarita Putri, absen 37 dari kelas 10 MIPA 10. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari pengertian skalar dan vektor. Yang kedua adalah ruang vektor. Dan yang terakhir adalah operasi pada vektor. Yang pertama adalah pengertian skalar dan vektor. Skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja, yang berarti tidak bergantung pada arah. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Contohnya, di sini terdapat ruas garis A dan B. Karena titik pangkal terdapat pada titik A dan titik ujungnya berada pada titik B, maka vektor disebut juga sebagai vektor AB. Atau vektor AB dapat diartikan sebagai titik awal berada pada titik A dan titik akhir berada pada titik B. Di sini kita lihat dari anak panahnya. Panjang vektor AB dilambangkan dengan nilai mutlak vektor AB. Kemudian, vektor biasanya dituliskan dengan notasi berikut. Yang pertama, vektor biasanya menggunakan huruf kecil yang dicetak setebal. Contohnya, vektor AB dituliskan sebagai vektor A. Di sini terdapat ruas garis A dan B, sehingga vektor AB ditulis dengan vektor A. Yang kedua, vektor biasanya menggunakan huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah seperti vektor A. Contohnya, vektor AB dapat ditulis sebagai vektor A. Di sini terdapat ruas garis A dan B, maka vektor AB dapat ditulis sebagai vektor A. Yang kedua adalah ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh bilangan n, bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, vektor U3, dan seterusnya hingga vektor UN. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Lalu, vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Selanjutnya adalah operasi pada vektor. Yang pertama, penjumlahan pada vektor. Menjumlahkan suatu vektor dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara geometris dan secara aljabar. Secara geometris, penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode poligon. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal vektor lainnya. Resultan vektor diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Selanjutnya adalah metode jajar genjang. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga pangkal setiap vektor berhimpitan di satu titik. Setelah itu, dibuat proyeksi untuk setiap vektor dan proyeksi tersebut ditempatkan sedemikian sehingga membentuk jajar genjang. Resultan vektor adalah diagonal jajar genjang dengan pangkalnya berhimpitan dengan vektor lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Selanjutnya adalah sifat penjumlahan pada vektor. Sifat yang pertama adalah vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang kedua, buka kurung, vektor U ditambah vektor V tutup kurung ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah buka kurung, vektor V ditambah vektor W tutup kurung.
Sifat yang ketiga, vektor U ditambah 0 sama dengan vektor U. Dan yang terakhir, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor 0 dengan vektor V merupakan lawan dari vektor U. Dan ditulis vektor V sama dengan min vektor U. Selanjutnya tentang pengurangan vektor. Vektor AB dikurangi vektor AC sama dengan vektor CB. Atau vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U ditambah buka kurung min vektor V. Kemudian, perkalian vektor dengan bilangan real. Sifat perkalian vektor dengan bilangan real yang pertama, M vektor V searah dengan vektor U jika M lebih besar daripada 0. Dan M vektor V berlawanan arah dengan vektor U jika M lebih kecil daripada 0. Di sini, terdapat beberapa sifat perkalian skalar dengan vektor. Sifat yang pertama, buka kurung M tambah N tutup kurung vektor U sama dengan M vektor U ditambah N vektor U. Yang kedua, M buka kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung sama dengan M vektor U ditambah M vektor U. Yang ketiga, buka kurung M kali N dikali vektor U sama dengan M buka kurung N vektor U. Dan yang terakhir, 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Sekian dari saya penjelasan tentang konsep dasar tentang vektor dan skalar. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.